Ratu Sanjaya adalah raja pertama Kerajaan Medang atau yang saat itu lebih terkenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Namanya diketahui melalui prasasti Canggal yang ditemukan di Kecamatan Salam, Magelang, dan prasasti Mantiasih yang ditemukan di Kampung Manteseh, Magelang Utara. Prasasti Canggal merupakan prasasti yang dikeluarkan atas perintah Ratu Sanjaya pada 6 Oktober 732 Masehi. Prasasti itu berisi tentang pendirian sebuah lingga serta bangunan candi untuk memuja Siwa di atas sebuah bukit. Sementara itu, prasasti Mantiasih menceritakan seorang raja bernama Sana yang memerintah sebelum Ratu Sanjaya. Setelah Sana gugur karena diserang musuh, suasana kerajaan yang dipimpinnya menjadi kacau. Kemudian tampil Sanjaya yang disebut dalam prasasti itu sebagai raja pertama Kerajaan Medang. Lantas seperti apa sepak terjang Ratu Sanjaya pada masa awal-awal berdirinya peradaban Mataram kuno yang tercatat sejarah itu? Berikut selengkapnya. Pada prasasti Mantiasih disebutkan bahwa Ratu Sanjaya merupakan raja pertama Kerajaan Medang yang terletak di Poh Pitu. Dengan demikian, Poh Pitu merupakan ibu kota Kerajaan Medang yang dibangun Sanjaya. Namun hingga saat ini belum diketahui persis di mana letak tempat yang dulunya dinamakan Poh Pitu itu. Seorang keturunan Sanjaya bernama Daksotama memperkenalkan pemakaian kalender Sanjaya dalam prasasti-prasastinya, antara lain Prasasti Taji Gunung tahun 910 M, Prasasti Timbang Nawungkal tahun 913 M, dan Prasasti Tihang tahun 914 M. Selain itu, nama Sanjaya juga terdapat dalam Prasasti Pupus yang ditemukan di daerah Semarang pada tahun 822 M. Dalam prasasti itu disebutkan kalau Sanjaya telah meninggal dunia. Selain pada prasasti, nama Ratu Sanjaya juga tercatat dalam cerita Parahyangan. Dalam cerita itu, dikisahkan bahwa Sanjaya merupakan Raja Mataram. Namun cerita yang ditulis sekitar abad ke-16 itu dinilai terlalu berlebihan dalam memuji kekuatan Sanjaya. Dalam cerita itu, dikisahkan bahwa Sanjaya selalu menang dalam setiap pertempuran, seperti saat melawan pemberontakan di Sunda dan Galuh. Bahkan dalam cerita itu dikisahkan kalau Sanjaya berhasil menaklukkan Melayu, Kamboja, dan Cina. Padahal menurut catatan sejarah penaklukan atas Kamboja dan Sumatera saja baru terjadi pada masa pemerintahan Dharanindra, raja ketiga Kerajaan Medang. Rakai Panangkaran merupakan raja Kerajaan Medang kedua setelah Ratu Sanjaya. Semasa pemerintahannya, Rakai Panangkaran mendirikan sebuah bangunan Buddha yang saat ini dikenal dengan nama Candi Kalasan. Namun ada beberapa teori tentang hubungan Rakai Panangkaran dengan Ratu Sanjaya. Teori pertama mengatakan bahwa Rakai Panangkaran merupakan putra Sanjaya yang beragama Hindu. Sedangkan teori kedua mengatakan bahwa Rakai Panangkaran merupakan putra Sanjaya dan mereka berdua merupakan anggota Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Sementara itu, teori ketiga mengatakan bahwa Rakai Panangkaran bukanlah putra Sanjaya, melainkan anggota Wangsa Sailendra yang berhasil merebut tahta Kerajaan Medang. Namun dengan ditemukannya prasasti Wanua Tengah III pada tahun 1983, hubungannya menemui titik terang. Berdasarkan analisis dari prasasti itu, Rakai Panangkaran merupakan keponakan dari Ratu Sanjaya. Dia memerintah Kerajaan Medang pada tahun 740